Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Firma Yunita, mahasiswa Ilmu Keperawatan Anfulen 2019 Unisa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tentang pengaturan ventilator mekanik. Kita langsung mulai saja. Ventilator mekanik merupakan suatu alat bantu mekanik yang berfungsi, bermanfaat, dan bertujuan untuk memberikan bantuan nafas pasien dengan cara memberikan tekanan positif pada paru-paru melalui jalan nafas buatan, dan juga merupakan mesin bantu nafas yang digunakan untuk membantu sebagian atau seluruh proses ventilasi yang gunanya untuk mempertahankan oksigenasi pada pasien. Tujuan pemasangan ventilator ini adalah tujuan utama dari ventilasi mekanik adalah untuk mempertahankan ventilasi alveolar atau pertukaran gas di dalam paru-paru dengan mengalirkan udara masuk dan keluar paru-paru melalui perubahan tekanan jalan nafas, mengurangi kerja pernafasan, meningkatkan kenyamanan pasien, mengatasi ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi, memperbaiki oksigenasi, dan mengeliminasi CO2. Kemudian indikasi diberikannya ventilasi mekanik ini adalah kegagalan ventilasi bisa disebabkan karena neuromuskuloskeletal disease, kemudian karena depresi sistem syaraf pusat. Kemudian kegagalan pertukaran gas, yaitu gagal nafas akut, gagal jantung kiri, PPOK, mungkin ada yang post KLL tidak sadarkan diri, dan tidak mempunyai respon bernafas secara spontan. Itu merupakan indikasi pemasangan ventilasi mekanik. Nah, untuk yang selanjutnya, saya akan jelaskan tentang SOP checklist melakukan setting ventilator. Nah, ini setting ventilator itu tergantung dari ventilator di masing-masing tempat, karena jenis ventilator itu kan banyak ya. Saya akan coba jelaskan. Kita akan melalui tahap persiapan, interaksi, tahap kerja, dan eliminasi. Kemudian dokumentasi. Pada tahap persiapan itu kita harus cek catatan keperawatan seperti biasa, mencuci tangan, dan persiapan alat yang dibutuhkan. Alat yang dibutuhkan ya ventilator mekaniknya tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke tahap interaksi. Berikan salam dan panggil klien dengan namanya. Ada beberapa kasus yang pasien itu harus diberikan ventilasi mekanik ketika pasien tersebut bukan seseorang yang tidak mempunyai kesadaran atau mempunyai kehilangan kesadaran gitu, tapi pasien tersebut memang harus diberikan ventilasi mekanik karena penyakitnya misalnya mempunyai gangguan pertukaran gas, sehingga dia pada posisi sadar harus menggunakan ventilasi mekanik. Nah, kemudian jelaskan tindakan yang akan dilakukan dan jelaskan waktu yang diperlukan untuk melakukan tindakan. Ini penjelasan ini biasanya nanti kita bisa jelaskan kepada keluarga juga, keluarga pasien juga. Kemudian kita masuk ke tahap kerja, memulai tindakan dengan mengucapkan basmalah dan berdoa, menggunakan alat pelindung diri, APD, boleh sarung tangan, masker, apron, gaun, kacamata, face shield gitu. Kemudian pastikan pasien sudah terpasang ET, endotracheal tube atau tracheostomy tube. Kemudian cek backflow dan suction, dipastikan berfungsi dengan baik. Kemudian lakukan setting circuit ventilator. Hubungkan stabilizer, ventilator, dan humidifier ke sumber listrik. Kemudian nyalakan stabilizer. Hubungkan koneksi oksigen dengan kompresor air ke koneksi gas, maksudnya oksigen sentral. Kemudian tekan tombol on pada bagian belakang kanan bawah mesin. Ini fleksibel ya, di beda settingan ventilator akan berbeda tempatnya. Nah, kemudian putar knob pada mode volume control. Atur minute volume atau MV yang diinginkan dengan memutar knob preset inspirasi minute volume. Nah, PIMV atau preset inspirasi minute volume ini ada rumusnya. Rumusnya itu adalah TV atau tidal volume kali RR. Nah, sedangkan tidal volumenya sendiri itu juga ada rumusnya. Tidal volume itu rumusnya 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan. Misalnya berat badan pasien ada 50 kilo gitu misalnya kan.
Nah, berarti tidal volumenya itu antara 6 kali 50 sampai dengan 8 kali 50. Berarti sekitar antara 300 sampai dengan 400 cc. Nah, kemudian kita atur preset inspirasi minute volumenya itu dengan cara tidal volume dikali RR. Misalnya kita ambil tidal volume yang terendah yaitu 300, berarti dan RR-nya pasien kita hitung ada 20 misalnya. Berarti kan untuk pengaturan minute preset inspirasi minute volume ini 300 dikali 20. Berarti ada 6000 cc. Nah, sedangkan satuan dari preset inspirasi minute volume ini adalah liter, sehingga dari 6000 cc itu kita harus jadikan satuannya menjadi liter, berarti dibagi 1000. Ya, berarti dibagi 1000, berarti di situ ketemu 6 liter. Jadi kita atur preset inspirasi minute volume itu pada angka 6 liter. Nah, itu nanti tergantung dari berat badan si pasien tersebut. Nah, selanjutnya atur frekuensi nafas dengan memutar knob yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kita harus hitung juga frekuensi nafasnya pasien. Memutar knob, namanya knobnya breath per minute. Atur I banding E rasio 1:2 dengan memutar knob in speed time persen pada angka 25 dan pause time persen pada angka 10. Kemudian atur FiO2 dengan memutar O2 air mixer sesuai dengan kebutuhan pasien. Karena volume kontrol biasanya diatur 100%. Nah, atur batas alarm. Jadi di situ ada settingan lower alarm limit dan upper alarm limit. Nah, itu aturannya adalah kalau yang lower alarm limit itu 10 sampai dengan 20% di bawah FiO2. Jika yang upper alarm limit itu 10 sampai dengan 20% di atas FiO2. Nah, kalau tadi kita set FiO2-nya 100%, berarti seputar knob untuk lower alarmnya sekitar 90 sampai 80%. Untuk uppernya juga sama, kita akan tambahkan 10 sampai 20%, berarti sekitar 110 sampai 120% di atas FiO2. Maksudnya 10 sampai 20% di atas FiO2 atau upper alarm limitnya 10 sampai dengan 110 sampai 120%. Kemudian selanjutnya adalah putar knob trigger sensitivity pada angka -2. Lalu putar knob PEEP di angka 5. Kemudian putar knob upper press limit pada angka 35. Nah, atur batas alarm minute volume dengan cara, nah tadi kita sudah tahu ya MV-nya berapa. Nah, kita juga harus atur upper alarm limit untuk MV-nya dan lower alarm limit untuk MV-nya juga. Aturnya sama untuk upper dan lower. Uppernya itu ada 10 sampai dengan 20% di atas MV, dan yang lower alarm limit 10 sampai 20% di bawah MV. Nah, misalnya kita akan atur upper alarm limitnya ada di 20% di bawah MV. Misal tadi kita ketemu MV-nya 6 liter, berarti 20%. MV-nya 6, kita akan hitung 10%-nya. 10% dari 6 itu kan 0,6 ya. Jadi lower alarm limitnya juga sama, 10 sampai 20% di bawah MV. Jadi kalau misalnya upper alarm limitnya itu kita ketemu 0,6 kenaikannya, berarti kita akan setting 6,6 untuk lower alarm limitnya. Nah, untuk upper alarm limitnya. Nah, untuk lower alarm limitnya kita bisa atur, karena kita sudah tahu 10% dari 6 itu adalah 0,6, maka kita atur lower alarm limitnya itu 6 dikurangi 0,6, jadi 5,4. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah yakin alat berfungsi dengan baik, pasangkan ke pasien. Jadi kita atur dulu semuanya, baru sudah tahu berfungsi dengan baik sesuai dengan aturan yang kita buat, baru kita pasangkan pada pasien. Bila pernafasan sudah membaik, mode ventilator bisa diubah ke mode winning, SIM MV, PS, dan CPAP. Kemudian
rapikan peralatan, ucapkan alhamdulillah, dan kita masuk ke tahap evaluasi. Kita evaluasi respon pasien, SpO2, usaha bernafas pasien, itu yang perlu kita evaluasi. Kemudian kita dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan dan hasil tindakan. Dokumentasinya ya berupa modenya apa, yang kedua mini volumenya berapa, kemudian RR-nya berapa, dan oksigennya yang diberikan berapa, dan kemudian PEEP atau PIP-nya berapa. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pemasangan ventilasi mekanik ini adalah pos 1 jam pemasangan kita harus evaluasi AGD-nya. Nah, ini menentukan apakah bisa konsentrasi O2-nya itu diturunkan, karena kita tidak bisa mempertahankan O2 yang diberikan jika pasien itu bernafasnya sudah baik dan hasil AGD-nya baik, karena risiko akan terjadi keracunan O2. Kemudian kita juga harus perhatikan usaha bernafas pasien. Misalnya kita setting RR pasien 20, tapi di situ muncul angka 24, berarti 4 tersebut adalah usaha dari nafas pasien. Sekian penjelasan dari saya tentang pemasangan dan pengaturan ventilasi mekanik pada pasien. Semoga bisa dipahami. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.